Halo semuanya, baik lagi di channel Pilmaxwell. Hari ini tidak seperti biasanya, kita akan melakukan podcast. Jadi podcast ini bernama Hoya Podcast. Jadi Hoya Quarantine, Hoya Podcast ya, semuanya Hoya pokoknya. Dan kali ini kita punya bintang tamu, yaitu Edric Sachio. Hey. Halo semua. Nah, jadi tidak direncanakan sekali, padahal gue baru ngajak tadi pagi ya. Terus dia nggak lama abis itu dia langsung bikin video tentang dia pengen merubah YouTube channelnya dari Inggris ke Indonesia, ya kan? Iya. Nah, itu ada alasannya juga disertakan di video itu, katanya dia bakal hapus 2 atau 3 hari ke depan ya. Iya. Jadi mungkin bisa jelaskan sedikit aja alasannya mungkin apa? Di sini. Nah, jadi gimana ya? Pertamanya kan gue ganti ke bahasa Inggris karena gue mikirnya itu kayak audiensnya itu bisa sampai ke luar negeri gitu kan. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir kayak Gimana itu kan kayak maraknya gitu kayak tahun 2020 kan, kayak ada World Championship-nya gitu. Iya. Ya. Tapi ya gitu lah. Nah, terus kayak YouTuber yang kayak Jayper, Jarkiber gitu, itu kan juga udah kayak gede gitu kan. Jadi kalau misalnya itu saingannya juga banyak gitu. Jadi ya selain itu juga kayak kalau mau ngomong bahasa Inggris kan kayak harus, kalau misalnya gue bikin video pasti gue bikin skrip dong ya kan, gue cari informasi terus gue kayak bisa translate ini itu ya kan. Tapi kalau misalnya apa sih namanya, kalau misalnya kayak mau berpendapat gitu, kayak mau kayak casis gitu nggak bisa gitu. Soalnya pertama kan banyak vocabulary Inggris yang gue nggak tahu ya kan, terutama grammarnya. Nah itu dia yang jadi masalah. Jadi kayak bikinnya nggak enjoy gitu, nggak bisa kayak 100% niat karena ya pertama ngomongnya susah, jadi ya nggak ada niat lah gitu. Apalagi kita kan kayak kalau bikin gini kan belum dapat monetize, belum dibayar. Jadi kayak ibaratnya kalau lu dikasih duit mungkin boleh lah, bisa lah gitu. Tapi kan ini tidak boleh gitu. Jadi ya terus udah cek itu belum? Coba cek statistik, udah cek belum waktu itu? Yang di YouTube Studio. Kalau di YouTube Studio sih Pak, itu gue pernah ngecek. Nah, gue lihat ada 3 ya kan, ada 3 negara. 40-60%-nya itu Indonesia. Nah, 2%-nya itu dari Amerika, USA. Nah, berarti ada. Itu other. Berarti ada. Walaupun sisanya mungkin ada, tapi gue nggak tahu negaranya apa. Walaupun mungkin mayoritasnya masih Indonesia ya. Iya. Makanya itu alasannya salah satu dia itu. Dan tapi sih kalau gue sih kayak, ya walaupun gue kayak pengen nge-entertain audiens gue, tapi kalau misalnya gue sendiri nggak enjoy gitu, gue nggak bisa kayak nikmatin prosesnya, ya lebih baik sih gue nggak ngelakuin gitu ya kan, mendingan gue lakuin sesuatu yang gue suka. Maksudnya itu juga sih alasannya. Kalau yang bikin video nggak enjoy juga mungkin yang nonton juga bisa nggak enjoy juga, ya kan? Iya. Kelihatan gitu nggak ada niatnya. Dan sebenarnya emang kenapa sih kayak bener-bener awalnya tuh lu bikin Inggris? Karena kira emang itu ya bisa langsung cepet ke seluruh dunia gitu ya? Atau gimana? Bukan sih, gue sih kayak, kalau gue sih ya, gue jujur gue kayak ngelihat kayak orang-orang yang sukses gitu kayak Jarkiber, terus ada yang baru Head ya kan. Nah mereka kan pakai bahasa Inggris ya kan. Nah jadi itu kayak audiensnya itu kan bukan cuma yang di dalam negeri mereka, tapi kayak orang luar ya kan. Luar negeri kita juga Indonesia ya kan, bisa dengar walaupun mereka dari Asia, dari Amerika, dari Belgium gitu kan. Nah juga kalau misalnya lu kayak mau di, mungkin nggak bakal tapi misalnya kalau misalnya kita bakal di sponsor gitu, pasti ya kayak misalnya anggap Cubicle ya kan. Nah pasti mereka lebih banyak pakai bahasa Inggris ya kan. Jadi mereka juga lebih kayak ya gitulah. Tapi kan kadang ada misalnya kok kayak Vincent, dia di sponsor, dia dikasih Rubik, tapi dia review bahasa Indonesia. Karena mungkin dia tuh pengen kayak ibaratnya si Vincent ini perwakilan Indonesia, sehingga nanti banyak orang Indonesia kayak ada Cubicle. Jadi dijelaskan dengan bahasa Indonesia tapi bisa beli gitu kan, bisa juga kadang kan. Kayak lebih spesifiknya ke negaranya gitu ya. Iya betul, kan siapa tahu kita juga nggak tahu. Iya. Dan BTW dari tadi kasihkan ngobrol, kita sebenarnya si Edric ini tidak bisa buka kamera karena kalau dia buka nanti
internetnya nanti putus-putus. Jadi mending dimatikan. Ya. Dan sebenarnya kalau gue perhatiin lu tuh orangnya kalau bikin YouTube channel kayak rapi gitu dan kayak thumbnailnya kayak bagus. Dan masalahnya lu juga bikin video-video yang kayak kadang lucu, storytelling, dan itu sedikit berbeda daripada orang-orang yang bikin. Biasanya orang lain kayak bikin misalnya tutorial, sedangkan lu lebih explore kayak kenapa ini, kenapa gitu, ya kan? Itu kenapa sih awalnya lu bikin gituan? Kayak gimana bisa mau bikin gitu? Awalnya itu gue mikirnya gini, kalau misalnya mau ngemulai YouTube channel di tahun sekarang itu udah pasti telat banget ya kan? Apalagi udah banyak channel yang berkembang, jadi pastinya channel-channel kecil kayak bukannya nggak diperhatiin, tapi maksudnya kayak kurang diperhatiin gitu. Mereka lebih kayak terfokus sama channel besar, udah trusted gitu ya kan. Jadi gue mikirnya dibanding bikin tutorial, bikin kayak review unboxing ini pasti ya kan, tapi kayak tutorial segala macam kayaknya udah kayak gimana ya, kayak pasaran gitu lah mainstream ya, kan? Sih iya benar-benar juga. Ya kalau misal kayak kalau misal BLD, FMC, Forward Blank gitu pasti kayak jarang ya kan, jadi masih apa-apa, tapi kayak 3x3 sampai 5x5 tuh itu iya kan mainstream juga sih. Ya kan? Jadi gue kayaknya sih enggak sih ya, kayaknya enggak. Jadi gue mikirnya try something new, dan gue ketemu ide pertama yang kayak I like this cube ya kan, tapi mungkin bakal gue archive, nggak tahu juga sih ya. Nah, tapi itu lucu sebenarnya sih, menurut gue itu paling lucu. Gue pertanyaan kayak pengen ngecoba bikin video lucu, walaupun gue nggak tahu itu bakal entertain atau enggak. Ternyata banyak respon positif ya kan. Nah, tapi ya bikin video lucu juga kayak rada susah ya. Kalau misalnya kayak kita ulang terus itu pasti kayak audiens bakal bosen gitu ya kan. Jadi gue juga susah nyari idenya sih. Nah terus ya ketemu kayak coba kayak ngomong-ngomong aja gitu, kayak ngejelasin tentang ini itu ya kan. Bukan kayak tutorial, ya kayak ngomong-ngomong biasa aja gitu. Cuman ya balik lagi ke tadi ya kan, kayak gue walaupun gue cari informasi, ada juga bagian-bagian yang gue berpendapat sendiri, tapi kayak karena gue nggak lancar, Inggris gue kayak belum terlalu luas gitu ya kan. Jadi pindah Indo. Jadi nggak free. Iya. Dan pas gue lihat kayak yang I'm Fast itu kan, gue lihat gitu kan, terus kayak kok subscribersnya dikit sih, kayak nggak sampai 100. Jadi teman-teman yang belum subscribe, sampai minimal 100 deh. Kalau bisa lebih dari 100 ya. Nanti link di description, oke? Okay? Thank you. Dan tapi ini, gue kan itu pernah nge-DM Cubehead ya kan? Gue tanya dia experience dia pas nge-start YouTube itu gimana sih? Nah, ini mungkin kayak bakal susah ya dibalas, tapi mungkin gue lagi hoki dibalas gitu. Nah, gue tanya dia, pas dia bikin video pertama dia, itu kok ngerasa dia bikin yang nge-solve 2000 Rubik dalam kayak sekali duduk gitu ya kan. Itu channelnya ada berapa subscriber gitu ya kan, terus viewsnya berapa. Nah gue tanya, dan dia jawabnya lumayan lama sih, soalnya kayaknya dia nggak tahu sih kenapa, pokoknya ya lumayan lama. Dan akhirnya dia bales, dia bilang ke gue, pas pertama kali dia nge-post videonya sih, viewsnya itu kayak butuh kayak semingguan atau berapa minggu buat nyampe 100. Terus dia kayak butuh 1 bulan buat nyampe 100 subscriber. Dan mungkin pertama kita ngeliatnya itu kayak, oh ini harusnya punya banyak subscriber gitu kan. Tapi orang-orang kan kayak ngeliat resultnya doang gitu. Iya sih. Gak ngeliat prosesnya. Dan mungkin juga butuh waktu juga kan. Tadi yang dibilang 1 minggu itu, 1 subscriber, 1 bulan 1 subscriber. Ya, kadang banyak orang yang bikin channel gitu mikirnya, oh kalau gue bikin itu bakal langsung banyak gitu. Dan pertama jujur gue juga mikirnya kayak gitu, tapi setelah gue dengar kata-kata dia butuh kayak waktu yang sangat lama gitu, gue baru nyadar, oh ternyata bukan cuma gue doang gitu. Dan mungkin ya suatu saat mungkin bisa kayak naik, bisa enggak ya gitu. Buat yang baru-baru gitu, jadi jangan terlalu expect aja gitu, butuh proses. Dan Edric ini sebenarnya juga gak lama juga ya Rubiknya ya? Dari tahun 2019 berarti ya? Ya nggak sih? Kalau mulai mainnya sih 2018. Tapi mulai fokusnya akhir 2019. 2018. Di November Desember. Oke. Dan lo ada bikin video kan tentang yang apa? Cubing is a bad hobby itu kan? Oh iya.
Dan itu kan lu ada bilang kan, siapa yang bilang ya? Oh, ya lu juga ada bilang, if your parents does not support your cubing, ya kan? Dan mungkin lu bisa ada beberapa cara lu saranin gitu kan. Dan kalau nggak masalah gue juga sempet denger lu nggak boleh ikut kayak gathering gitu sama ortu, ya nggak sih? Iya. Dan masih bukan itu sih, cuman itu. Apa? Cuman gimana? Halo. Oke. Oke, udah lanjut. Jadi yang tadi gue bilang, kan lu bikin tentang channel tentang cubing good or bad hobby gitu kan? Ya kan? Dan lo ada ngomong juga buat kayak misalnya kalau ada orang tua yang nggak dukung cubing hobby gitu kan. Dan kalau nggak masalah orang tua lo aja agak sedikit nggak dukung juga ya nggak sih? Bukan itu sih, lebih ke bokap gue sih. Kalau nyokap gue kayak oke aja. Oh, I see. Oh, that's why. Jadi biasa gue lebih izinnya ke nyokap. Dan apakah lo mencoba cara-cara yang lo sarankan ke bokap gitu atau enggak? Belum. Kalau gue sih gue pernah ngobrol sama dia aja ya. Cuma itu kan gue kayak minta-minta gitu kan, coba ke kom boleh atau enggak ya kan. Dan akhirnya dia manggil gue, dia manggil gue terus ya kita ngobrol kenapa gue suka main ini, terus kira-kira kalau misalnya gue main ini bakal ngeganggu pelajaran gue gitu. Dan ya gue jamin sih, dia kan gue ngomong gue jamin, dan ya udah dia bilang oke lah ya udah yang pas PSK gitu kan dia bolehin. Oh, jadi sekarang udah bolehin berarti ya sepenuhnya. Ya, tapi enggak saya kayak sering-sering amat gitu, kayak sekali-sekali aja gitu. Oh iya. Masih ada manajemennya juga ya? Oke, berarti bener ya. Berarti itu dari kesaksian Edric sendiri buat video itu. Jadi emang pengalaman dia sendiri dia ceritakan kembali. Jadi kita bikin podcast ini pendek-pendek saja, sekitar 15 atau belasan menit. Jadi terima kasih Edric sudah mengikuti dan collab dengan saya. Dan jangan lupa follow di akunnya Edric, nanti akan di description, dan subscribe juga, dan jangan lupa subscribe ke aku. Bye bye.